Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Aulia dengan NPM 241170020. Saya mahasiswa aktif Universitas Riau Kepulauan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik menarik mengenai gaya belajar peserta didik dan bagaimana pemahaman terhadap gaya belajar ini dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, teman-teman, setiap peserta didik itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami, mengingat, dan mengelola informasi. Perbedaan inilah yang disebut dengan gaya belajar. Sebagai guru dan pendidik, kita itu perlu memahami bahwa tidak semua siswa bisa belajar dengan cara yang sama. Ada yang lebih mudah belajar lewat gambar, ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan, dan ada pula yang harus mencoba langsung agar bisa paham. Teman-teman, apa sih gaya belajar itu? Secara sederhana, gaya belajar adalah cara khas seseorang dalam menyerap, mengelola, dan mengingat informasi baru. Setiap individu itu memiliki kecenderungan tertentu dalam belajar, dan kecenderungan ini itu dipengaruhi oleh ada faktor lingkungan, faktor bawaan, serta pengalaman belajar sebelumnya. Nah, salah satu teori yang paling dikenal yaitu model FAK yang membagi gaya belajar menjadi 3 kategori, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Apa sih visual? Visual itu melalui penglihatan, auditori itu melalui pendengaran, dan kinestetik itu melalui gerakan dan pengalaman langsung. Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu mengenai model FAK tadi. Pertama, gaya belajar visual. Nah teman-teman, peserta didik dengan gaya belajar visual itu cenderung lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, warna, peta konsep, atau grafik. Nah, mereka itu memiliki kemampuan mengingat yang kuat terhadap hal-hal yang dilihat daripada yang didengar. Nah, ada ciri-ciri gaya belajar visual, itu antara lain mereka lebih suka membaca daripada mendengarkan penjelasan. Mereka senang membuat catatan berwarna, tabel, atau peta pikiran. Nah, mereka juga mudah mengingat tampilan visual seperti bentuk, warna, dan pola. Nah, mereka juga pada saat belajar itu lebih fokus bila materinya disajikan secara menarik atau secara visual. Implikasinya di dalam pembelajaran, sebagai guru perlu menggunakan media visual seperti slide PowerPoint, video pembelajaran, gambar ilustratif, dan infografis. Gunakan juga warna yang bervariasi pada papan tulis atau bahan ajar agar siswa visual itu lebih tertarik dengan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke gaya belajar auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori itu lebih mudah menangkap informasi melalui pendengaran. Mereka senang mendengarkan penjelasan guru, diskusi, atau rekaman suara. Adapun ciri-ciri siswa dengan gaya belajar auditori itu, mereka itu lebih mudah mengingat informasi yang dijelaskan secara lisan. Mereka juga suka berdiskusi atau berbicara untuk memahami konsep. Kadang-kadang mereka juga suka mengulang materi dengan cara membacanya keras-keras. Terus mereka itu tertarik dengan lagu, musik, atau ritme. Nah, implikasinya di dalam pembelajaran, sebagai guru dapat menggunakan metode seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan rekaman audio pembelajaran. Selain itu,
guru bisa mendorong peserta didik untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri agar pemahamannya itu lebih dalam. Selanjutnya kita masuk ke gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik itu belajar paling baik melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Mereka harus melakukan untuk benar-benar mengerti. Adapun ciri-ciri siswa yang gaya belajarnya dengan kinestetik itu, pertama, mereka itu lebih mudah memahami saat terlibat langsung dalam praktek. Selanjutnya itu mereka suka bergerak, menyentuh dan mencoba hal baru. Mereka juga cenderung sulit duduk diam dalam waktu lama. Mereka juga senang belajar melalui permainan, eksperimen, atau simulasi. Nah, adapun implikasinya di dalam pembelajaran, sebagai guru dapat menggunakan metode praktek langsung, role play atau peran, eksperimen atau kegiatan lapangan. Nah, selain itu, memberi kesempatan kepada siswa untuk bergerak aktif di kelas dapat membantu mereka menyerap informasi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke implikasi umum dalam pembelajaran. Memahami gaya belajar peserta didik itu sangat penting bagi guru agar dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pendidik. Antara lain itu seperti pertama, mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui observasi, wawancara, atau kuesioner sederhana. Yang kedua ada menyesuaikan metode pembelajaran agar mencakup ketiga gaya belajar. Misalnya, dalam satu pembelajaran, guru itu bisa memadukan gambar. Itu adalah metode visual. Selanjutnya, diskusi. Itu metode auditori. Dan yang terakhir ada dengan cara praktek. Itu metode kinestetik. Nah, yang ketiga itu memberikan kesempatan belajar yang bervariasi agar semua siswa merasa diperhatikan dan bisa dengan cara terbaik mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran itu tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga meningkatkan hasil belajar karena siswa bisa memahami materi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang unik. Ada visual, auditori, atau kinestetik. Dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Nah, tugas pendidik adalah memahami perbedaan tersebut dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Nah, dengan memahami gaya belajar peserta didik, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna dengan Nah, teman-teman, itu saja pembahasan materi saya mengenai gaya belajar pada peserta didik. Semoga pembahasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abu, monitor